Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan paparkan tutorial cara untuk membuat soal berbasis gambar yang bisa support untuk pembuatan soal di iSpring. Karena tidak semua soal yang misalnya berbentuk tabel, berbentuk gambar, atau berbentuk pengetikan matematika atau pengetikan bahasa Arab bisa diketik langsung di iSpring. Dan juga ini sangat memudahkan bagi teks bahasa Inggris yang panjang. Berikut cara untuk membuat soal berbasis gambar. Di sebelumnya kita harus menyiapkan alat untuk mengcapture gambar tersebut, yang dalam hal ini saya akan gunakan snipping tool. Pada Windows 7, ketika kita klik start yang bulat itu, kemudian di atas ada kolom untuk cari, search. Nah, kemudian kita klik di search, ketik snip, maka akan dapat snipping tool. Pada Windows 8, jika scroll kita bawa ke sisi kanan, maka akan kelihatan juga search, tombol search, maka kita ketik snipping tool, maka akan kelihatan. Sementara saya menggunakan Windows 10, saya bawa ke search di sebelah start ini, saya klik, kemudian saya ketik snip aja, maka di sini sudah ada keluar snipping tool. Saya klik di snipping tool. Nah, snipping tool yang aktif itu akan membuat latar di belakang snipping tool menjadi pudar. Pada Windows 7, ketika kita klik snipping tool, maka kita bisa langsung memotong. Sementara pada Windows 8 dan pada Windows 10, ketika kita klik snipping tool, maka tidak akan ada layar yang pudar. Itu artinya snipping toolnya belum aktif. Nah, untuk mengaktifkan snipping tool kita harus tekan new dulu. Namun saat ini saya ingin snipping toolnya tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Agar kita bisa menanam snipping tool di taskbar. Jadi kalau misalnya Anda pengguna Windows 7, maka klik di new agar tidak aktif sehingga layar di belakang tidak kelihatan pudar. Ketika layar di belakang tidak kelihatan pudar, maka bawa kursor ke taskbar. Di bawah sana ada snipping tool di taskbar. Kemudian klik kanan di taskbar itu, kemudian pilih pin to taskbar. Nah, pin to taskbar. Kalau kita memilih pintu taskbar, maka snipping toolnya akan selalu ada di taskbar, sehingga ke depan kita tidak perlu lagi mencari di mana letak snipping tool di laptopnya kita. Saya klik pintu taskbar. Sekarang jika saya matikan snipping tool saya, maka di taskbar ini sudah ada snipping tool yang saya bisa klik kapan saja saya mau. Tidak perlu lagi melalui kolom search. Nah, kemudian saya siapkan soal baik dalam bentuk Word, baik dalam bentuk PDF, PowerPoint, atau bahkan dalam bentuk web sekalipun. Jadi kalau kita membuka website yang ada soalnya, kita bisa langsung memotong soal dari website tersebut. Nah, saya membuka soal yang dalam bentuk PDF, dan sekarang saya ingin memotong soal tersebut. Bahwa yang dipotong itu hanyalah soalnya saja. Jadi kita tidak memotong keseluruhannya sampai kepada opsi jawaban-jawabannya. Jadi yang dipotong hanya soalnya saja. Nah, saya akan memotong soalnya. Saya buka snipping tool. Agar aktif, saya klik di new. Kemudian sekarang saya potong bagian yang ingin saya jadikan sebagai soal. Ini saya potong soal limit. Kemudian saya simpan dengan menggunakan Ctrl S. Kita harus mengingat di mana soal itu kita simpan. Jadi misalnya saya menyimpan di D, kemudian saya buat di sini soal 1. Ini artinya soal nomor 1. Saya klik save.
maka potongan dari snipping tool sudah tersimpan menjadi soal 1. Sekarang saya membuka iSpring untuk memindahkan potongan yang tadi itu. Oke, saya buka iSpring. Ketika iSpring sudah terbuka, misalnya saya memilih soal berbentuk multiple choice, saya klik di Grade Question, kemudian saya pilih multiple choice. Nah, di sini di kolom form view, di sini adalah tempat untuk memberikan karakter tulisan. Karena kita membuat soal dalam bentuk gambar, maka kita tidak membutuhkan tulisan, namun harus ada karakter di sini. Jadi tulisan select the correct answer from the choice below saya hapus, dan kemudian kita memberi karakter dengan cara memberikan spasi beberapa kali. Nah, ini sudah di spasi. Kalau kita tidak memberikan spasi, maka nanti kita tidak akan bisa melanjutkan ke soal yang lain, karena setiap soal di iSpring harus memiliki karakter berbentuk teks, dan spasi adalah pengganti karakter berbentuk teks. Nah, setelah saya berikan spasi beberapa kali, kemudian saya klik di Picture, Insert Picture. Saya klik di Insert Picture, kemudian saya akan mengambil gambar yang saya simpan tadi. Tadi saya membuat gambarnya dengan nama soal 1. Gambarnya sudah masuk di sini. Di form view tidak akan kelihatan gambarnya. Jadi jika kita ingin melihat gambarnya, maka kita klik di slide view. Nah, di sini sudah kelihatan gambarnya, namun gambar itu letaknya di sudut kanan. Kita bisa klik kiri, kemudian kita geser gambarnya sehingga letaknya di tengah. Kita bisa perbesar gambarnya. Jika gambarnya menimpa pilihan-pilihan jawaban, maka pilihan jawaban ini bisa kita geser ke bawah. Caranya klik di alternatif 1, 2, 3 ini, kemudian bawa kursor seperti ini, kemudian klik kiri jangan dilepas, dan kemudian tarik ke bawah. Nah, ini kalau misalnya teks bahasa Inggris yang terlalu besar, kita bisa menariknya. Namun sebenarnya kita tidak perlu khawatir jika gambarnya kecil, karena ketika ditampilkan pada saat ujian, siswa dapat mengklik di lambang kaca pembesar ini sehingga gambar menjadi besar sebagaimana ukuran awal yang kita inginkan. Nah, setelah gambarnya masuk, kemudian kita memberikan pilihan-pilihan jawaban. Pilihan-pilihan jawaban bisa berbentuk gambar juga, bisa berbentuk pengetikan matematika. Begitu juga jika misalnya kita membuat soal bahasa Arab misalnya, yang pilihan jawaban juga dalam bahasa Arab, maka pilihan-pilihan jawaban itu juga dijadikan sebagai bentuk gambar yang kemudian kita tinggal masukkan dengan cara klik Insert Picture di pilihan jawaban. Demikian cara membuat soal berbasis gambar. Dan jangan lupa untuk memberikan spasi agar kita bisa menyimpan dan agar kita bisa melanjutkan ke soal yang lain. Terima kasih.